Aktivitas tambang batu bara milik PT Talent Orbit Prima diduga melanggar aturan standar operasional prosedur pada lingkungan. Robert Hendra Sulu SHMH, pemerhati lingkungan hidup sekaligus advokat pengacara, menyoroti adanya aktivitas tambang tersebut yang telah merugikan masyarakat serta merusak alam sekitar. Menurutnya, keberadaan aktivitas serta izin tambang milik PT Talent Orbit Prima di Jalan Hauling Sit Paring Lahung, kilometer 1,8 Barito Timur, diduga bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, aktivitas tambang juga diduga tidak menyertakan masyarakat. Dari hasil investigasi dan penelitian, Robert menemukan beberapa barang bukti berupa air limbah yang mencemari lingkungan, serta beberapa pohon yang kering akibat dampak limbah tersebut. Itu naik gunung, perjalanan cukup kurang lebih 4 jam. Oke, apa yang saya dapat itu? Yang saya dapat itu adalah barang bukti itu. Buktinya itu sebelumnya itu memang sudah dilakukan uji lab. Semua lembaga memerintahkan komite nasional tidak menunjukkan. Kita cek itu hasilnya terindikasi kalau di atas lahan masyarakatnya itu di kilometer 1,8-nya itu ada sedimentasinya itu tambang yang menimbulkan itu pencemaran di jalan tambang Hauling PT TOK Sit Paring Lahung kilometer 1,8 di Morapen. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian dari tempatnya itu membuktikan juga di sini bahwa dari kasat mata kelihatan bahwa ada dua warna, ya, dua warna air itu yang coklat dan kehitam-hitaman. Kasat matanya itu tidak seperti biasa yang jernih tidak, tapi ada dua warna. Oke. Kemudian saya ke lokasinya itu di sekitar tempatnya itu tempat ini maksudnya di kilometer 1,8 itu di kasat mata itu memperlihatkan kepada saya bahwa sudah hanya ada rumput kering, pohon-pohon itu sudah mati. Ya, itu di kilometer 1,8 itu. Nah, oke. Saya masuk ke beserta dengan masyarakatnya itu, saya langsung ke lokasi. Ini, saya ke lokasi. Lokasinya itu pun demikian, ya, bahwa ditemukan itu air yang seperti tadi contoh itu dan tanaman di sana sudah mulai kering. Oke. Kemudian berdasarkan, nah ini ya, ini kilometer 1,8. 1,8-nya ini dia masuk ke lahan milik masyarakat. Dari pembuangan limbahnya itu, Pak? Ya, dia masuk. Lokasi ini pernah ada juga ganti rugi penyelesaiannya. Ya, jadi ini. Tapi ini air ini mengalir dia masuk ke punyanya masyarakat. Jadi saya masuk ke lokasi. Apa benar aliran air? Ya. Di sana saya menemukan itu. Nah, kemudian berikutnya itu saya cek lokasi. Kemudian berdasarkan dokumen yang saya peroleh ini, dokumen itu saya berpendapat ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT TOK. Dugaan di lapangan penelitian, kemudian dokumen-dokumen yang ada yang saya perolehnya ini, saya berpendapat bahwa
cukup kuat dugaan ada perbuatan melawan hukum ya terhadap lingkungan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Next. Oke. Untuk melihat itu kita melihat terhadap dokumennya. Iya. Dokumen. Saya wawancara dengan masyarakat. Apakah mereka pernah dilibatkan dalam menyusul itu AMDAL? Tidak ada. Tidak pernah ada. Nah, jadi pasal 26 itu ayat 1 menyebutkan bahwa dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Ini sifatnya imperatif. Ini tidak dilakukan Oleh PT TOP tersebut. tapi masyarakat tidak pernah dilibatkan. Ya. Padahal perintah daripada undang-undang harus. Oleh karena itu, saya ada keraguan berdasarkan dokumen dan keterangan dari saksinya itu, apa sudah benar itu AMDAL? AMDAL itu merupakan satu kewajiban, ya, bagi pertambangan di sana itu perintah daripada undang-undang demikian. Ya, perintah yang harus dilakukan. Langkah dilakukan ini adalah selaku pemerhati lingkungan bahwa kita meminta kepada pemerintah bupati itu untuk memanggil kembali, meskipun di dalam dokumennya ini semakin meyakinkan saya bahwa PT TOP-nya ini tidak pernah mau berperan aktif untuk dia hadir, tetapi dia tidak pernah untuk tanda tangan berita acara pada waktu pertemuan baik pada level bupati maupun dengan dinas yang terkait, termasuk dengan DPRD. Pasti dipertanyakan itu. Kenapa dia tidak mau tanda tangan itu? Itu pertanyaan saya. Tapi hadir mereka. Dia hadir. Dia hadir tetapi dia tidak mau tanda tangan. Masih dipertanyakan. Kenapa? Dan ada apa? Terkait masalah ini aktivitas masih berjalan, Pak? Ya. Aktivitas pertambangan masih berjalan? Masih berjalan sampai sekarang. Oke. Nah, prinsip-prinsip daripada pertambangan ya, itu dia kan harus sebetulnya yang harus dilakukan itu memperhatikan itu rakyat itu harus jaksa RAS terutama yang ada di sekitar itu, bukan sebaliknya mendapatkan hak hidupnya itu yang tidak sehat, pencemarannya itu bukan hanya manusia, tapi alam semestanya juga. Jangan lupa bahwa masyarakat yang ada di sekitar tambangnya itu mereka masih menggunakan air itu, baik untuk keperluan mandi atau lagi untuk masalah mungkin hidup sehari-hari. Jadi ada ketergantungan dengan itu. Nah, ini yang menjadi sorotan saya. Terima kasih. Atas kejadian tersebut, Robert berharap kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum agar dapat menindaklanjuti kasus yang telah merugikan dan merusak sistem lingkungan masyarakat. Kemudian, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat 1 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Barito Timur, Kopi TV mengabarkan.